Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita senantiasa mengucapkan Alhamdulillahi rabbil alamin atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga pada hari ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan untuk melaksanakan rutinitas keseharian kita. Dan tak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi pembawa obor keselamatan di dunia wal akhirat, Nabi sebagai suri tauladan bagi seluruh umat Islam. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Leoni Putri dari Bisnis Digital Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rapat. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai sebab-sebab kemunduran umat Islam dalam ipteks. Mungkin teman-teman bertanya, apa sih itu ipteks? Ipteks adalah kepanjangan dari ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, di mana ipteks merupakan suatu sumber informasi yang dapat meningkatkan pengetahuan ataupun wawasan seseorang yang berhubungan dengan bidang teknologi dan seni, baik itu penemuan yang terbaru ataupun perkembangan di bidang teknologi itu sendiri. Peran Islam dalam perkembangan ipteks pada dasarnya ada dua. Yang pertama, menjadikan akidah Islam sebagai paradigma ilmu pengetahuan. Yang kedua, menjadikan syariat Islam yang lahir dari akidah Islam sebagai standar bagi pemanfaatan ipteks dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dunia yang kini dipimpin oleh peradaban bangsa Arab dalam abad 1 abad terakhir ini mencengangkan banyak orang di berbagai penjuru dunia. Kesejahteraan dan kemakmuran material fisikal yang dihasilkan oleh perkembangan ipteks modern membuat orang lalu mengagumi dan meniru-meniru gaya-gaya orang hidup barat. Dia tidak sadar bahwa dampak negatif apa yang akan dihasilkan dari meniru bangsa atau gaya orang-orang tersebut. Selanjutnya, pada masa kemunduran ipteks di dunia Islam, kaum muslimin tidak lagi mempunyai semangat yang tinggi dalam menuntut ilmu. Bahkan sebagian mereka menjauhkan diri dari ilmu pengetahuan karena dianggap sekuler dan produk barat. Menurut Profesor Dr. Abdus Salam, seorang ilmuwan muslim asal Pakistan, kemunduran ilmu pengetahuan dan teknologi di dunia Islam lebih banyak disebabkan oleh faktor-faktor internal umat Islam itu sendiri. Misalnya terjadinya pemisah dalam mempelajari ayat-ayat kauliyah dan ayat-ayat kauniyah, kurang terjalinnya kerjasama antara ilmuwan muslim dan penguasa setempat untuk menjaga tradisi keilmuan di dunia Islam, dan sikap mengisolasi diri terhadap perkembangan ipteks dunia luar. Maksudnya dia acuh tak acuh terhadap perkembangan yang terjadi. Selanjutnya, penyebab kemunduran atau sebab-sebab kemunduran umat Islam dalam bidang ipteks. Kemunduran pengembangan ilmu pengetahuan dalam Islam terjadi ketika kejatuhan Islam ke tangan Barat dimulai sejak awal abad ke-18. Ada beberapa faktor penyebab. Tentu beberapa penyebab kemunduran Islam pengetahuan, yakni yang pertama, kesadaran orang Arab akan arti penting penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi peningkatan kesejahteraan rakyat itu sangat tinggi. Dia sadar bahwa dengan membekali rakyat dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, ini dapat memakmurkan atau mensejahterakan rakyat. Dan yang kedua, orang Barat
yang pada umumnya beragama Nasrani ingin menunjukkan pula bahwa melalui agama Nasrani mereka pun dapat maju dalam bidang iptek sejajar dengan umat Islam. Akan tetapi dalam perkembangan selanjutnya setelah mereka mendapatkan kemajuan dalam bidang iptek itu, mereka justru mulai menjauh dari agama mereka. Mereka menjadi sekuler, urusan agama menjadi sendiri-sendiri, begitu pula dengan iptek. Selanjutnya yang ketiga, penyebab yang ketiga adalah orang-orang barat yang berjiwa petualang berusaha menemukan benua baru sehingga mereka menemukan pusat perdagangan baru di mana pada awalnya rute perjalanan yang semula Syria dan Mesir ramai dikunjungi oleh pedagang-pedagang dari India dan Eropa. Setelah penemuan rute baru oleh bangsa Barat, Mesir dan Syria jadi sepi dan mengakibatkan sumber pendapatan atau penghasilan negeri-negeri Islam jadi berkurang. Adapun penyebab berikutnya yaitu orang-orang barat sengaja menghancurkan observatorium Islam yang didirikan oleh Taqi al-Din di Konstantinopel pada tahun 1580, menjadikan umat Islam kehilangan sumber pengetahuan dan pengamatan bintang astronomi yang sudah sangat maju pada masa itu. Mereka juga sempat pada waktu itu sekitar tahun 1580 juga bangsa Arab baru pertama kali dia juga beranggapan bahwa observatorium dibangun oleh Tycho Brahe. Ironisnya pada waktu yang sama sekitar tahun 1580 juga bangsa Arab baru pertama kali membangun observatoriumnya oleh Tycho Brahe. Perlu dicatat bahwa yang pertama kali membangun di sini adalah umat Islam, bukan bangsa Barat, di mana umat Islam membangun pada tahun 500-an di Ulugh-Beg, Samarkand. Selanjutnya, penyebab yang kelima adalah akibat kolonialisme, stabilitas politik, dan kemakmuran ekonomi negara-negara Islam mulai menurun. Padahal, stabilitas politik dan kemakmuran merupakan akar bagi berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini lebih diperjelas lagi dengan munculnya kapitalisme Barat. Itulah tadi sedikit pemaparan mengenai sebab-sebab kemunduran umat Islam dalam bidang iptek. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan apabila ada salah kata, itu datangnya dari saya, dan apabila ada kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Leoni pamit undur diri. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ika.